Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Siti Husnul Khotimah. Halo, salam sehat. Gimana kabarnya nih penghuni channel Kendali Roso? Kali ini pasti ada yang sudah gak sabar nih dengerin cerita-cerita dari kami. Kali ini saya bakalan bawakan cerita tentang pesugihan. Oke, itu tadi. Penasaran kan? Oke, simak terus ya ceritanya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel kami, Kendali Roso. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita kami, jangan lupa klik tombol like. Bagi yang ingin komentar, bagi yang ingin saran, pemasukan, atau apapun, masukan yang membangun, kritik, atau apapun, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, kita mulai aja ceritanya nih. Ini cerita dari teman saya. Teman saya waktu SMA. Beliau menceritakan ceritanya dan sudah memberikan izin kepada saya untuk menjabarkan dan menceritakan ke channel Kendali Roso ini. Semoga berkenan untuk ceritanya. Mari kita mulai. Sebut saja namanya Eti. Ini kisah seram kejadian nyata salah satu teman saya saat dikontrakan daerah Sidoarjo. Untuk nama perumahannya saya samarkan ya. Waktu itu dia lagi hamil anak kedua, sekitar usia 6-7 bulan. Waktu itu dia ngontrak bersama suami dan satu anaknya. Dia ini hamil anak kedua, tinggal pindah di kontrakan baru beberapa bulan ya. Gak ada perasaan apa-apa dan baik-baik aja. Tidak ada kejadian aneh-aneh atau apapun. Pada suatu hari itu dimulailah kejadian menyeramkan dan mengerikan itu. Dia ini tidur. Teman saya ini tidur nih. Tiba-tiba seperti rep-rep, seperti tindihan. Di dalam tindihannya itu dia didatangin sesosok genderuwo atau dalbo yang sangat mengerikan. Badannya tinggi besar, warnanya hitam, tangannya gede, kukunya panjang-panjang, dan di dalam mimpinya itu dia kerasa kalau tuh genderuwo meremas misfinya. Dia kerasa banget seperti nyata, padahal tuh dia rep-rep antara tindihan sadar atau enggak gitu. Dia kira itu suaminya. Ya dia biasa dong. Kemudian lama-lama kok semakin jadi gitu loh, semakin keras gitu, seperti diaduk-aduk gitu loh perut atau pokoknya. Nggak lama kemudian dia serontak bangun. Kemudian dalam mimpinya itu dia ngeluarin darah banyak banget waktu dia tindian itu ketemu genderuwo itu. Tapi pas dia serontak bangun, langsung ngecek misfinya sambil nyalakan lampu kamar, gak ada darah sama sekali. Bayangkan, padahal dia kerasa banget diraba-raba dan diremas misfinya oleh genderuwo itu. Keesokan paginya dia gak cerita tuh sama suaminya, diam aja dia. Dan siangnya dia kerasa kalau anak yang di dalam perutnya itu gak ada pergerakan, gak bergerak seperti biasanya. Biasanya kan nendang, nyikut, atau apapun ada gerakan-gerakan dari sang bayi di dalam perut ini. Tapi ini tuh seperti mati, diem aja gitu, gak ada gerakan sama sekali. Dia takut dong. Kemudian malamnya dia cerita tuh ke suaminya, baru cerita ke suaminya malam hari. Dia menceritakan sesuai mimpinya semalam itu, kayak tindihannya itu, rep-repannya itu yang ketemu genderuwo, di remas-remas misfinya itu, dia cerita semuanya ke suaminya. Alhasil suaminya kaget. Astagfirullahaladzim, kayak gitu. Suaminya tiba-tiba bilang kayak gini. Ini sekedar info ya, ini suami teman saya ini lumayan ngerti lah hal-hal seperti itu. Kemudian suaminya bilang kayak gini, pasti ada orang atau tetangga yang punya pesugihan ini, seperti anak kita dijadikan tumbal atau seserahan. Akhirnya suaminya gak terima ya kan ya. Akhirnya suaminya ini baca-baca doa, tangannya ditempelin di punggung istrinya, kemudian dielus-elus sampai ke bawah, ke perut, dan pokoknya dia terus ngucapin lafal-lafal doa, baca doa itu sampai 5-10 menit.
langsung kemudian alhamdulillah ada gerakan lagi dalam perut teman saya ini, dut kayak gitu, lama-lama nendang kecil. Alhamdulillah di dalam perutnya kerasa ada gerakan lagi, seperti hidup lagi gitu. Akhirnya teman saya ini deg-degan kan, dari tadi takut anaknya kenapa-napa, dan sampai keringatnya ini basahin tubuhnya gitu, basahin semuanya badannya. Akhirnya alhamdulillah kemudian nih suaminya ini sampai sesumbar, sampai bilang kayak gini, sampai mengucapkan sumpah serapah, bahasa Jawanya, yen kowe pengen anakku dadi tumbal delok anak. Saya artikan kalau ke dalam bahasa Indonesia seperti ini, kalau kamu pengen anak saya jadi tumbal, lihat aja, sambil megang perut anaknya, megang perut istrinya yang di dalamnya itu ada anaknya maksudnya. Suaminya ini besokannya minta bantuan nih ke temennya, seorang kiai yang ada di Pasuruan. Kiai itu bilang, ini gak orang jauh, ini adalah orang deket-deket aja situ, deket-deket daerah komplek perumahan. Kemudian ditelusurilah nih sama kiai itu sama suaminya teman saya, ternyata tetangganya depan gang yang punya pesugihan, teman-teman, serem banget. Dan masih satu komplek di perumahan itu. Orang ceritanya nih, orang yang punya pesugihan ini itu single parent, bisa bangun rumah dan lumayan kaya, padahal dia single parent dan mata pencahariannya hanya pedagang biasa, nasi campur biasa tiap pagi. Dan gosip yang beredar di kalangan perumahan situ dari para tetangga itu, emang itu sudah cukup terkenal gosipnya dia nganut pesugihan itu. Bahkan tetangga-tetangganya itu kebanyakan duitnya banyak yang hilang gitu, mulai dari dulu itu, dan itu rumornya udah terkenal banget gitu loh. Dan infonya nih, yang punya pesugihan ini tuh dulunya si suami itu kerjanya serabutan, pengen cepet kaya lah, pengen cepet sugih, lan ojo sampai, jangan sampai anak istrinya menderita setelah dia meninggal. Ya akhirnya suaminya itu nganutlah pesugihan dalbo itu. Lah gitu ceritanya, kenapa dia sampai bisa punya pesugihan dalbo ini. Kita kembali ke cerita teman saya ya. Kemudian sesudah dari Kiai Pasuruan itu, teman saya melahirkan. Waktu di rumah sakit, proses kelahirannya ini berlangsung cukup lama. Alhamdulillah anaknya selamat. Akan tetapi si istri ini, si teman saya ini, ari-ari yang bersama anaknya ini nutupin jalan lahirnya, jadi nggak bisa keluar gitu. Akhirnya pendarahan hebat, setelah melahirkan itu pendarahan hebat. Alhasil astagfirullahaladzim, diangkatlah itu rahim teman saya, teman-teman, diangkatlah rahimnya karena pendarahan hebat tersebut, sampai dia sudah divonis tidak bisa hamil lagi karena rahimnya sudah diangkat. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya kita kejadian seperti ini. Dan ini info dari teman saya, sebelum kejadian mimpi ketemu genderuwo itu, atau kejadian rap-rap tindihan ketemu genderuwo itu, waktu di USG anaknya tuh baik-baik aja, anaknya sehat walafiat. Di USG juga sudah mapan kepalanya, ari-arinya itu sudah bagus. Kemudian setelah mimpi itu, gak lama kemudian kok bisa sampai terjadi ari-arinya ada di bawah dan gak bisa muter lagi. Mengerikan sekali. Menurut ini cerita saya yang ini tuh kayak merugikan banyak orang gitu loh. Orang yang nganut pesugihan, orang yang memakan hasilnya, orang lain yang dijadikan tumbal. Jangan sampai ya. Itu alhamdulillah teman saya untungnya bisa selamat, anaknya bisa lahir dengan selamat walaupun sedikit. Bukan sedikit ya, ini sangat merugikan ya, walaupun akhirnya rahimnya diangkat dan gak bisa melahirkan lagi. Alhamdulillah untung sudah punya anak 2. Coba bayangkan kalau anaknya sampai gak ada terus dia gak punya anak. Aduh, ini benar-benar kejadian fatal ya. Jangan sampai kita ngalamin seperti itu. Itu cerita dari teman saya. Dan
Akhirnya setelah kejadian itu, dia dan suaminya memutuskan untuk pindah dari perumahan itu. Dia nggak mau lagi tinggal di situ, dia memilih untuk pergi dan menyelamatkan anak-anak dan kehidupan rumah tangganya. Sekian dulu ya cerita dari saya. Untuk semuanya saya doakan sehat terus, salam rahayu, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi dengan saya. Semoga saya bisa selalu membawakan cerita kismis ini dengan kalian yang selalu semangat untuk nontonnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ya. Kasih tahu tuh info-info ke teman-teman. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.